Yuk kita bedah satu kisah luar biasa dari sejarah kita. Ini cerita tentang keyakinan, perlawanan, dan pengorbanan yang, ya ampun, benar-benar sampai titik darah penghabisan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin seorang ulama sampai mau angkat senjata melawan sebuah kekaisaran besar? Ini bukan sekedar soal perang fisik loh, tapi ini soal benturan antara perintah penguasa dengan keyakinan pada Tuhan yang nggak bisa ditawar sama sekali. Coba bayangin deh, kita mundur ke Februari 1944. Di tengah panas-panasnya Perang Dunia Kedua, di sebuah kota kecil di Jawa Barat, meletus sebuah pemberontakan. Dan pemicunya cuma satu hal, sebuah perintah untuk membungkuk. Satu gerakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Tuhan. Oke, kita mulai langsung dari puncaknya ya, dari kejadian pemberontakan di pesantren Sukamana. Lihat perbandingannya deh, ini bener-bener nggak seimbang banget. Di satu sisi, para santri, senjatanya cuma bambu runcing sama golok, modalnya cuma iman. Di sisi lain, tentara Kekaisaran Jepang lengkap sama senjata modern dan udah terlatih perang. Jadi ini bukan soal menang atau kalah, ini lebih ke sebuah pernyataan. Kami tidak akan tunduk. Terus siapa sih orang di balik perlawanan yang kelihatannya mustahil ini? Nah, kita mundur sedikit buat kenalan sama sosok ulama revolusioner ini. Beliau itu bukan orang yang lahir dengan sendok perak di mulutnya. Kiai Haji Zainal Mustafa, atau nama lahirnya Hudaimi, adalah anak seorang petani biasa. Perjalanannya dari sawah, belajar di berbagai pesantren, sampai ke Mekah, dan akhirnya kembali buat mendirikan pesantren Sukamana, itu nunjukin kalau beliau punya tekad dan ilmu yang luar biasa. Dan pesantren inilah yang nantinya jadi pusat perlawanannya. Tapi penting banget buat kita tahu, perlawanan beliau ke Jepang itu bukan yang pertama kali loh. Beliau ini punya rekam jejak yang panjang sebagai pembangkang kekuasaan kolonial. Beliau ini pejuang anti-kolonial yang konsisten. Jauh sebelum Jepang datang, ceramah-ceramahnya udah berapi-api menentang Belanda. Lucunya, atau mungkin ironisnya ya, beliau malah dibebaskan dari penjara oleh Jepang, pihak yang nantinya bakal dia lawan sampai mati. Jadi, apa sih yang jadi pemicu utamanya? Ternyata cuma satu kebijakan yang bikin bentrokan sama Jepang ini nggak bisa dihindarin lagi. Nah, ini dia biang keladinya, Seikirei. Buat Jepang, ini tuh ritual penghormatan standar ke kaisar mereka yang mereka anggap keturunan dewa. Simple. Tapi, buat umat Islam di Singaparna waktu itu, ini adalah sebuah penistaan yang nggak bisa diterima. Disinilah terjadi benturan dua dunia yang nggak mungkin ketemu titik tengahnya. Buat Jepang, ini soal loyalitas ke kekaisaran. Tapi buat Ki Zainal Mustafa dan pengikutnya, ini soal akidah. Membungkuk ke arah matahari itu sama aja dengan menyekutukan Allah, dosa paling besar dalam Islam. Jadi ya, udah nggak ada ruang buat kompromi. Dan kata-katanya sendiri udah jelas banget. Saya lebih baik mati daripada mengikuti perintah penjajah. Ini bukan gertakan loh. Ini adalah deklarasi prinsip yang siap dia bayar pakai nyawanya sendiri. Perlawanan beliau ini juga nggak asal-asalan. Ada strateginya. Para sejarawan membaginya jadi dua bentuk. Ada perlawanan tertutup, kayak menolak perintah secara halus, sambil terus menguatkan semangat lewat dakwah. Tapi di saat yang sama, beliau juga siap-siap buat perlawanan terbuka. Melatih santri-santrinya silat, menyiapkan senjata seadanya, karena beliau tahu bentrokan fisik itu cuma masalah waktu. Oke, sekarang kita balik lagi ke hari hanya. Hari di mana semua prinsip dan persiapan itu diuji di tengah kobaran api pertempuran. Jadi, tanggal 25 Februari 1944 itu semuanya terjadi cepat banget. Pagi-pagi, upaya penangkapan gagal. Siangnya, situasi makin panas sampai keluar ultimatum kemerdekaan. Dan sorenya, nggak pakai lama, tentara Jepang datang dengan kekuatan penuh dan langsung menyerbu. Pertempurannya sendiri singkat, cuma 1 jam. Tapi brutal banget. Cuma dalam waktu 1 jam yang singkat itu, 86 santri dan warga desa gugur. Mereka membela apa yang mereka yakini sampai napas terakhir. Dan setelah pertempuran selesai, akibatnya lebih parah lagi. Sekitar 700 orang ditangkap, seluruh pesantren dan desa disisir habis sama tentara Jepang. Dari ratusan yang ditangkap, 79 pengikut setia beliau diadili dan langsung dijebloskan ke penjara. Kalau dilihat dari sisi militer, ya, pemberontakan ini berhasil dihancurkan. Tapi, meskipun pertempurannya kalah, kisah Ki Zainal Mustafa itu belum selesai. Justru, warisannya sebagai seorang pahlawan baru aja dimulai.
Nasib beliau setelah itu tragis banget. Beliau dieksekusi diam-diam, makamnya disembunyikan entah di mana. Bayangin, butuh waktu hampir 3 dekade sampai makamnya ketemu dan jasadnya akhirnya bisa pulang ke tanah yang ia perjuangkan mati-matian. Perjalanan pulang yang sangat panjang untuk seorang pahlawan. Dan pengorbanannya gak sia-sia. Puluhan tahun setelahnya, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui perjuangan beliau. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namanya diukir dalam sejarah bangsa. Warisannya itu hidup loh sampai sekarang. Kita bisa lihat di Tasikmalaya, namanya jadi nama jalan utama, ada tugu untuk mengenang perjuangannya,